Ada dua laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan, dan yang kedua adalah LPB terkait dugaan pelecehan. Itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Peran Putri Sambo adalah pertama menutupi kejadian yang sebenarnya. Karena dia kan saksi kunci di situ, bisa disebut juga sebagai saksi mahkota karena dia mengetahui, melihat dan mendengar serta mengalami apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi dia sengaja terus diam dengan menyuruh penasihat hukumnya bernama Patra MJ untuk menyebarkan hoax atau menebarkan kejahatan setiap hari dengan cara memfitnah bahwa almarhum melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Putri. Kalau memang dia terlibat perencanaan, ya dia tahu dan punya kehendak supaya orang ini mati dengan cara tertentu, ya prosesnya. Atau kalau memang ini pembunuhan, dia mengetahui dan dia berkepentingan. Jadi kata kuncinya kan begini ya, terlibat dalam suatu kejahatan itu sebetulnya karena dia memang punya kehendak, berkepentingan atas kejahatan itu. Jadi bisa saja 340 atau 338 ya. Walaupun dalam hal ini kita sudah sepakat nih ya, saya pribadi ini lebih cenderung kepada 340, pembunuhan berencana ya. Pengaduan Ibu Putri soal pelecehan seksual dan rencana pembunuhan sudah terbantahkan. Tidak ditemukannya pidana di dalamnya. Jadi oleh karena itu Mabes Polri sudah mengumumkan bahwa pengaduan itu terbantahkan dan tidak ada hukum terpidananya. Oleh karena itu kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami almarhum Yosua beserta nama baik keluarga besar dipulihkan. Pelecehan seksual tidak ada, justru Putri Chandrawati yang melecehkan Brigadir J. Apa maksudnya? Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, kembali disinggung oleh pegiat media sosial Lukman Simanjuntak dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Pegiat media sosial itu menyebut bahwa sebenarnya justru Putri Chandrawati yang melecehkan Brigadir J dalam kasus kematiannya di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Lukman Simanjuntak menyoroti sebuah foto yang memperlihatkan Yosua sedang menyetrika baju sekolah yang diduga milik anak Ferdy Sambo. Hal tersebut bisa dikategorikan dalam pelecehan jabatan antara yang dilakukan oleh Yosua tidak dalam SOP pekerjaannya sebagai polisi. Diketahui sebelumnya, tim khusus Polri bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Para tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yakni pasangan suami istri Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Lalu ada 2 ajudan Ferdy Sambo yakni Richard Eliezer dan Ricky Rizal serta asisten rumah tangga Kuat Ma'aruf. Selain Baradae, keempat tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55, junto pasal 56. KUHP pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana. Mereka terancam pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Irjen Ferdy Sambo, dan Susno Duaji. Susno Duaji mendapat teror dari gerombolan oknum polisi saat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ditetapkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Mantan Kabarreskrim Polri Komjen Susno Duaji terancam saat sedang aktif menyoroti kasus kematian Brigadir J. Gerombolan oknum polisi mendatangi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno menduga teror tersebut terjadi lantaran dirinya kencang menyuarakan keadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga mengaku tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu. Dengan alasan menyuarakan keadilan, Susno Duaji pun mengaku tidak takut dengan teror-teror seperti itu. Hal itu karena dia mengaku sudah mempunyai banyak pengalaman selama 35 tahun berkarir di kepolisian. Ia mengaku sering menangkap pelaku dan pernah ditangkap juga meskipun penangkapan terhadap dirinya direkayasa. Susno Duaji menceritakan pengalaman tak enak itu terjadi pada 16 Agustus 2022.
Susno 2J menceritakan hal tersebut saat mengunjungi kantor redaksi tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Selatan, Senin 22 Agustus 2022. Seperti diketahui, sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir J, Susno 2J kerap diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Susno 2J bersama sejumlah mantan petinggi Polri juga sering dialog di kanal YouTube Polisi Oh Polisi. Cerita Susno 2J diteror. Susno 2J menceritakan sejumlah oknum polisi menggunakan mobil dinas berplat Jakarta datang ke lokasi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno 2J menyebut mereka sebagai polisi liar karena tidak membawa surat tugas. Untuk memastikan apakah oknum polisi itu kiriman dari Jakarta atau tidak, Susno 2J pun sampai menghubungi Kabares Krim Polri Komjen Agus Andrianto. Susno 2J merupakan satu di antara sosok yang vokal menganalisa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Susno lalu kembali menceritakan polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu berasal dari Jakarta dengan membawa mobil dinas, termasuk di dalamnya mobil Indonesia Automatic Fingerprint System atau INAVIS. Ia sempat memperlihatkan foto-foto anggota polisi dan mobil dinasnya yang mendatangi bisnis anaknya pada 16 Agustus 2022 lalu. Ia lalu menelpon Kabares Krim Polri Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto, kata Susno, mengungkapkan tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu. Lalu dari mana polisi-polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu? Ex-wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu mengaku tidak akan diam. Ia berjanji akan terus bersuara selama masih melihat ada ketidakadilan dalam kasus penembakan Brigadir J. Tidak peduli harus menghadapi banyak teror. Ia bercerita, sewaktu aktif jadi anggota Polri pernah mengalami ketidakadilan sehingga ditangkap dan dituduh korupsi. Menurutnya, apa yang dialaminya itu akan mengarah pada harga dirinya seseorang. Singgung kuatnya Kadif Propam Polri. Susno 2J juga turut membeberkan seberapa kuatnya posisi Kadif Propam Polri. Menurut dia, Kadif Propam Polri dapat menentukan seorang aparat Polri yang ingin bersekolah, naik pangkat hingga segala hal terkait promosi jabatan. Ia mencontohkan seorang anggota Polri yang diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah bisa batal mendapat kenaikan pangkat. Lebih lanjut, soal hitam putih promosi jabatan, seorang Kadif Propam jadi kepanjangan tangan Kapolri. Pasalnya, laporan Kadif Propam ke Polri ini juga catatan khusus apakah seorang anggota Polri akan digeser dari jabatan setelah itu atau tidak. Ia memberikan contoh lain, bila ada pengaduan masyarakat di mana pelayanan di satu Polres atau Polsek tidak bagus atau diduga terlibat melindungi narkoba, maka akan jadi catatan Propam. Propam akan memberikan pertimbangan apakah polisi yang terlibat dalam dipromosikan apa tidak. Menurut dia, hal tersebut sudah lumrah dan bukan hanya di Polri, tapi termasuk di kementerian, di militer, di institusi lain. Terkait kasus pembunuhan Brigadir J di Mabes Polri, telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot posisi Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri dan kini menahannya. Tak hanya itu, tim sus Polri bentukan Kapolri juga mendapati puluhan anggota Polri diduga terlibat merekayasa pembunuhan Brigadir J. Mereka dari berbagai tingkatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah hingga bintara.